Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara-saudara, pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam pertemuan 4 yang akan membahas periode-periode undang-undang untuk perbankan syariah. Baiklah saudara, landasan hukum positif perbankan Islam. Landasan hukum positif perbankan Islam didasarkan atas regulasi perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan mengenai kegiatan usaha perbankan. Pada masing-masing regulasi tersebut dapat dilihat akomodasinya terhadap kegiatan usaha perbankan dengan sistem syariah di Indonesia. Untuk itu, pembahasan akan dikelompokkan ke dalam periode-periode yang sesuai dengan masa keberlakuan masing-masing regulasi tersebut. Periode tersebut akan dibagi berdasarkan masa berlakunya masing-masing regulasi perbankan yang dikeluarkan pemerintah sebagai produk legislasi nasional. Periode Undang-Undang Nomor 14 Tahun 67, pengaturan tentang perbankan di Indonesia sudah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda. Untuk menertibkan praktek lembaga pelepas uang yang banyak terjadi waktu itu, dikeluarkanlah pengaturan baik dalam bentuk undang-undang maupun berupa surat-surat keputusan resmi dari pihak pemerintah. Di antara lembaga keuangan yang telah berdiri sejak zaman penjajahan tersebut yaitu The Zavase Bank NF tanggal 10 Oktober 1827 yang kemudian dikeluarkan Undang-Undang The Zavase Bank WET 1922. Bank inilah yang kemudian menjadi Bank Indonesia setelah melalui proses nasionalisasi pada tahun 51 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 51 yang mulai berlaku tanggal 6 Desember tahun 1951. Saudara, regulasi perbankan di Indonesia secara sistematis dimulai pada tahun 67 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 67 tentang pokok-pokok perbankan. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif sistem konsep perbankan nasional pada masa itu dan dapat dibaca di Gemala Dewi aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian syariah di Indonesia, Jakarta Kencana 2004 halaman 149 dan 154. Pengertian kredit yang terdapat di dalamnya, bab 1 pasal 13 huruf C menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antar bank dengan lain pihak dalam hal pihak peminjaman berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan. Dari bunyi pasal di atas, nampak pengertian bahwa dalam usaha bank yang ada pada masa itu, yaitu perbankan konvensional, dalam operasinya menggunakan sistem kredit, tidak mungkin melaksanakan kredit tanpa mengambil bunga. Kita lanjutkan saudara. Hal ini disebabkan konsep bunga ini melekat dalam pengertian definisi kredit itu sendiri. Dengan demikian, tidak dimungkinkan untuk didirikan sistem perbankan Islami sebab pemahaman kegiatan usaha bank pada masa itu haruslah dengan perangkat bunga. Bahkan perbankan pada masa itu ditentukan tingkat bunganya oleh pemerintah secara seragam agar tidak terjadi penentuan bunga yang sewenang-wenang oleh masing-masing bank dan menjaga stabilitas keuangan negara. Kita lanjutkan saudara dengan periode deregulasi 1 Juni 1983. Pada awal tahun 80-an, sistem pengendalian tingkat bunga oleh pemerintah ini mengalami kesulitan karena diberlakukannya kebijakan sistem devisa bebas untuk bank-bank yang telah didirikan sangat tergantung kepada tersedianya likuiditas Bank Indonesia. Dengan demikian juga pemerintah menentukan tingkat bunga, maka tidak ada persaingan antar bank. Hal ini kemudian menyebabkan tabungan menjadi tidak menarik dan alokasi dana tidak efisien.
Oleh karena itu, pemerintah kemudian mengeluarkan deregulasi di bidang perbankan pada tanggal 1 Juni tahun 1983 yang membuka belenggu penetapan tingkat bunga tersebut. Sebenarnya, dengan dibukanya belenggu tingkat bunga ini, maka timbullah kemungkinan bagi suatu bank untuk menentukan tingkat bunga sebesar 0%, yang berarti merupakan penerapan sistem perbankan syariah melalui perjanjian murni berdasarkan prinsip bagi hasil. Deregulasi 1 Juni 83 ini ternyata tidak berdampak langsung atas pelaksanaan sistem perbankan tanpa bunga. Sejak wacana pendirian sistem perbankan tanpa bunga dibicarakan di Indonesia pada pertengahan tahun 78, konsep bank Islam dari segi politis juga dianggap berkonotasi ideologis, merupakan bagian atau berkaitan dengan konsep negara Islam, sehingga hal ini tidak dikehendaki pemerintah. Pada saat itu, masih dipertanyakan siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu. Sementara pendirian bank baru di negara-negara Timur Tengah masih dicegah. Antara lain oleh kebijakan pembatasan bank asing yang ingin membuka kantor cabang di Indonesia. Sedangkan pendirian bank baru oleh orang Indonesia sendiri masih belum dimungkinkan. Oleh karenanya, belum dimungkinkannya pendirian bank baru, sedangkan bank-bank yang ada masih belum menganggap sistem bank tanpa bunga sebagai bisnis yang dapat menguntungkan. Dan Bank Islam belum dapat berdiri, maka digunakanlah Badan Hukum Koperasi sebagai bentuk hukumnya. Nah, saudara, pemilihan Badan Hukum Koperasi sebagai wadah penerapan sistem perbankan syariah telah dimulai oleh Koperasi Jasa Keahlian Teknosa di Bandung sejak awal tahun 80-an. Kemudian di Jakarta didirikan Baitut Tamwil kedua dengan nama Koperasi Simpan Pinjam Ridho Gusti yang didirikan tanggal 25 September 1988. Demikianlah saudara pertemuan 4 kali ini, dan di akhir sesi ini saudara bisa mengisi pertanyaan yang sudah saya sediakan, dan sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.